pada pertemuan hari ini yang minggu ini daring, kita sama-sama, walaupun itu daring ataupun luring, kita belajar terkait struktur atom. Untuk yang luring nanti akan diajar Bu Anggun secara langsung di kelas. Untuk yang daring, kalian mempelajari YouTube penjelasan Bu Anggun terkait struktur atom. Baiklah, untuk struktur atom ini apa saja yang ingin kita pelajari? Yang pertama terkait partikel dasar dari penyusun atom itu sendiri. Yang kedua nanti kita akan mempelajari nomor atom, nomor massa, ada isotop, isobar, isoton, isoelektron, serta yang terakhir adalah perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum. Baiklah, untuk partikel dasar penyusun atom nantinya ada elektron, ada proton dan neutron. Untuk elektron sendiri, yang pertama kali elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen yang dinamakan sinar katoda, ya. Jadinya ada katoda yang ditunjukkan oleh huruf C dan anoda dengan huruf A. Kemudian nanti sinar katoda itu ya yang berada di dalam tabung sinar katoda itu berasal dari katoda yang huruf C itu ke huruf A, ya. Nah, kemudian di sana awal mula ditemukannya elektron oleh J.J. Thomson seperti ini. Untuk sinar katoda tersebut kan dari katoda ke anoda sebagai sinar seperti itu, ya. Nah, setelah didekatkan dengan medan magnet ataupun medan listrik ternyata akan berbelok. Nah, jika didekatkan dengan muatan listrik atau magnet bermuatan positif, ternyata dia berbelok. Berarti ada partikel lain di dalam sinar katoda itu yang bermuatan negatif, yang mana itu disebut sebagai elektron. Baiklah, untuk sifat sinar katoda itu apa saja? Di sini merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, kemudian memiliki sifat cahaya dan bersifat materi, kemudian merambat secara lurus, ya, dari permukaan katoda menuju anoda. Selanjutnya tidak bergantung pada jenis gas dan jenis elektrodanya. Jadinya walaupun diganti gas pengisi dari tabung sinar katoda itu ataupun elektrodanya dari bahan yang lainnya, misalkan dari karbon diganti logam, tetap sama. Kemudian sifat dari sinar katoda itu bermuatan negatif, sehingga dalam medan magnet ataupun medan listrik akan dibelokkan ke kutub yang positif. Sinar katoda tersebut merupakan elektron, sehingga J.J. Thomson di sini menemukan partikel yaitu elektron. Selanjutnya elektron ini juga ditemukan oleh siapa? Oleh Millikan dengan percobaan tetes minyak Millikan pada tahun 1908. Nah, Millikan di sini menemukan muatan elektron ternyata besarnya adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom melalui percobaan tetes Millikan. Jadinya di sana kan dilakukan penyemprotan minyak, ya kan? Nah, kemudian dikeker ya, dilihat di mikroskop elektron, ternyata di dalam tetes minyak itu ada partikel yang jika dia didekatkan dengan medan positif, dia akan segera menuju ke muatan tersebut. Nah, berarti kan ada partikel lain, yaitu partikel bermuatan negatif yang disebut elektron oleh Millikan tersebut. Baiklah, kita lanjutkan untuk proton. Nah, proton ini ditemukan oleh Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatoda atau tabung Crookes, ya. Di sini sama prinsipnya dengan tadi yang Thomson tadi, J.J. Thomson. Yang membedakan adalah di sini dilubangi, jadinya katodanya yang awalnya itu dia tertutup, ya, dilubangi. Nah, ternyata tadi kalau sinar katoda kan dari katoda ke anoda, setelah dilubangi itu terlihat ada lubangnya kan, ternyata ada sinar yang menembus katoda itu. Nah, berarti ada sinar yang berasal dari anoda. Itulah yang disebut sebagai partikel bermuatan positif.
yang oleh Goldstein dinamakan sebagai proton. Seperti itu ya. Kemudian sifat dari sinar anoda, sinar yang berasal dari anoda itu apa saja? Bermuatan positif tadi ya. Kemudian merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Selanjutnya juga jika dia merupakan perbandingan elektron terhadap massa, itu tergantung pada gas yang diisikan dalam tabung, berbeda dengan sinar katoda tadi ya. Kemudian ukuran dari partikel sinar anoda di sini juga bergantung pada jenis gasnya. Kemudian muatannya positif 1, kalau yang tadi negatif, tapi masanya sama ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian semakin besar massa partikel sinar anodanya, maka semakin sukar untuk dibelokkan. Jadi dipengaruhi juga massa partikelnya. Selanjutnya juga dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Rutherford ya, dengan percobaan hamburan sinar alfa. Jadinya sinar alfa tersebut ditembakkan ke dalam plat timbal di sini. Kemudian di belakangnya ada lempeng emas. Nah, ternyata sinar alfa tersebut ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Nah, berarti ada partikel lain, ya kan? Seperti itu yang disebut sebagai inti atom. Seperti itu. Jika mengenai inti atom akan dipantulkan, jika mengenai sedikit akan dibelokkan, jika dia tidak mengenai atau ada pada ruang hampa maka akan diteruskan. Seperti itu. Nah, pada percobaan tersebut sebagian besar sinar alfa diteruskan, ada yang menembus lempeng emas tersebut dan sebagian kecil dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Nah, maka adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan tersebut menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Seperti itu ya anak-anak. Berarti tadi yang Goldstein tadi menemukan proton. Nah, selanjutnya untuk Rutherford ini menemukan inti atom dengan penembakan sinar alfa pada lempeng emas. Seperti itu. Selanjutnya neutron. Nah, di sini dilakukan penelitian oleh Booth dan Becker melalui percobaan penembakan sinar alfa pada inti atom berilium. Yang dilakukan penembakan berilium tadi lempeng ya, lempeng emas. Nah, ternyata pada percobaan ini menghasilkan radiasi partikel dengan berdaya tembus tinggi. Nah, penelitian pendukung yang dilakukan oleh Katwitz yang mana membuktikan bahwa partikel itu akan menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi yang bersifat netral atau tidak bermuatan yang disebut neutron. Ternyata dengan penembakan sinar alfa tersebut pada inti dari berilium tidak menghasilkan pengaruh apa-apa seperti yang dilakukan oleh Rutherford tadi. Oh, berarti ada sesuatu di sana yang memiliki sifat netral yang disebut dengan neutron. Seperti itu. Maka di dalam atom tersebut ada 3 komponen partikel, yaitu elektron, proton, dan neutron. Seperti itu ya. Untuk penemunya sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya untuk massa dari masing-masing, nggih Pak, monggo. Dari masing-masing partikel, yaitu elektron tadi tidak memiliki massa atau 0, muatannya negatif 1. Kemudian untuk proton massanya 1, SMA, satuan massa atom, muatannya plus 1. Untuk neutronnya massanya 1 dan muatannya 0. Sehingga kalau dilambangkan di sana, kalau proton itu salah ya, turun itu berarti. Untuk yang elektron itu yang atas, karena atas itu adalah nomor massa berarti 0, yang bawah itu muatan berarti min 1. Kalau proton sama-sama 1 berarti 1. Proton berarti 1, yang atas yang bawah juga 1, P. Kalau neutron berarti massanya 1 kan, yang atas 1 tapi yang bawah 0, tidak bermuatan, dan N ya.
Oke. Selanjutnya nomor atom, nomor massa, notasi unsur, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron, dan massa atom relatif. Selanjutnya untuk nomor atom, nah ini disimbolkan dengan Z, di mana nomor atom ini sama dengan jumlah protonnya. Dalam keadaan netral juga disebut jumlah elektron. Tetapi nanti kalau dalam keadaan ion, nanti yang berbeda adalah jumlah elektron. Kalau protonnya tetap seperti itu ya. Oke. Pada kation untuk jumlah protonnya ini lebih besar dibandingkan jumlah elektron. Mengapa demikian? Iya, karena kalau dia bermuatan positif, tentu saja elektronnya lebih sedikit, nanti berkurang sejumlah muatannya. Kalau dia adalah ion negatif atau anion, maka jumlah elektronnya lebih banyak ditambah dari muatannya itu ya. Oke. Untuk nomor massa kita simbolkan A. Nah, nomor massa itu apa? Nomor massa adalah nomor atom ditambah neutron atau jumlah protonnya ditambah neutron. Untuk notasi unsurnya A, Z, dan X. Yang mana X adalah lambang unsur, yang A adalah nomor massa, kemudian Z adalah nomor atom atau jumlah proton. Itu ada contohnya 19,9F. Berarti F-nya adalah lambang unsurnya. Yang 19 adalah nomor massa dan 9 adalah nomor atom atau juga disebut jumlah proton atau jumlah elektronnya ya, 9. Oke. Berarti neutronnya berapa? Selisih antara nomor atom dengan nomor massa, nomor massa dengan nomor atom, berarti atas 19 dikurangi 9, seperti itu. Oke, lanjut ke isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Isotop kan akhirannya P, berarti nanti protonnya yang sama atau nomor atomnya yang sama, seperti itu ya. Jadinya yang bawah yang sama, itu agak kegeser ya contohnya. 13,7N, 14,7N, 15,7N, berarti yang bawah yang sama. Isoton berarti berakhiran huruf N, berarti neutronnya yang sama. Berarti selisihnya 39 dikurangi 19, 20, ya kan, neutronnya 20. Yang Ca 40 dan 20, selisihnya juga 20. Maka karena neutronnya sama, maka kedua unsur tersebut disebut isoton. Untuk isobar itu berarti nomor massanya yang sama yang atas, berarti 13,6C sama 13,7N. Nah, maka yang nomor massanya sama itulah yang disebut sebagai isobar. Selanjutnya isoelektron. Kalau isoelektron ini berarti jumlah elektronnya yang harus sama ya. Misalkan 23,11Na plus. Nah, tadi Bu Anggun bilang jika plus ini akan mengurangi jumlah elektron. Awalnya kan dia elektronnya kalau unsur itu 11. Karena dia plus berarti dikurangi 1, yaitu 10. Yang Fe itu malah justru bertambah kalau Fe min. Awalnya 9 kan elektronnya, yang bawah kan 9. Nomor atom kan sama dengan nomor proton dan nomor elektron 9. Karena dia muatannya min negatif, maka dijumlah jadinya 10. Karena elektronnya sama-sama 10, maka dia disebut isoelektron. Untuk massa atom relatif di sini seperti massa atom rata-rata ya. Berarti kita harus tahu, misalkan di alam ini banyak sekali isotop dari unsur. Jadi unsur itu tidak hanya satu saja notasinya ya, memiliki nomor atom dan massanya satu, tetapi bervariasi. Nah, dia tergantung kelimpahannya di alam berapa persen. Nah, ini penting. Nah, nanti untuk mencarinya, semisal oksigen itu kan ada 3 isotop. Nah, maka cara mencarinya adalah persentasenya dikali nomor massanya ditambah persentase yang unsur isotop kedua dikali nomor massanya. Yang ketiga juga demikian. Nah, jika lebih dari 3 bagaimana? Ya tinggal menyesuaikan, nanti pokoknya persentase dikali massa atomnya, atom isotop tersebut. Ya, kalau ada 2 ya berarti nanti kita memunculkan 2 kayak gitu, dibagi 100. Nanti hasil dari rata-ratanya itu yang disebut massa atom relatif yang ada di sistem periodik unsur. Seperti itu untuk pertemuan kali ini yang daring ya.
Bang Gun sudahi ya. Nah, nanti setelah ini kalian berlatih mengerjakan UKBM untuk materi ini sama LKS-nya, mulai dicicil ya, dikerjakan. Selanjutnya untuk formatifnya biar fair ya, kan ada yang luring, ada yang daring. Jadinya untuk formatif yang UKBM sebelumnya ini kita lakukan secara daring semuanya. Jadinya teman-teman yang luring minggu ini saya ajar materi struktur atom sama seperti kalian yang daring. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.